senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat wal afiyah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan masalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diterangkan wa minha naha laisa fiha harfun mu'jamun isyaratun ila tajarrudi min kulli ma'budin siwallah. Dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di situ hurufnya tidak ada huruf-huruf yang bertitik. Artinya huruf yang ada titiknya, seperti huruf ba, ta, sa, dan lain sebagainya. Dalam kalimat thayyibah itu semua hurufnya lepas, bersih dari titik-titik yang ada dalam huruf kalimat thayyibah. Di situ memberikan isyarah, memberikan arti kenapa tidak ada titiknya, yaitu adalah supaya orang yang mengucapkan kalimat thayyibah itu akan betul-betul, yaitu membersihkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tajarrudu min kulli ma'budin siwallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam hati kita ini yang ada hanyalah untuk menyembah, beribadah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, yaitu kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya berbentuk materi, kesenangan-kesenangan yang bentuknya berbentuk istilahnya benda-benda konkret. Kita hanya bertawakal, berlindung, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita la ilaha illallah, kita sudah betul-betul memohon kepada Allah. Agar supaya apa? Kita juga sesuai dengan bacaan yang ketika solat kita baca, itu berada dalam mulai takbiratul ihram, doa iftitah, dan bacaan suratul Fatihah. Kita membaca Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha segala-galanya. Ketika kita membaca doa iftitah pun, di sana ada kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
Apa artinya? Kita menghadapkan diri kita ini, kita menyerahkan diri kita ini, kita meluruskan niat kita ini, yaitu lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Awal pada waktu sholat sudah dituntun, sudah diarahkan supaya kita ini dalam sholat betul-betul untuk tauhid kepada Allah. Dan dalam suratul Fatihah, dalam surat Al-Fatihah sendiri kita sudah ikrar, banyak di situ kita memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon dan memohon pertolongan dan menyembah hanya kepada Allah. Bahkan di situ kita mendahulukan kalimat iyyaka. Dalam ilmu tata bahasa Arab mempunyai arti yang tersendiri, punya khosais, punya rahasia, punya maksud-maksud yang tertentu. Lain. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mulai dari kalimat atau huruf lam diakhiri dengan huruf hamzah, huruf ha, itu tidak ada titiknya. Jadi sekali lagi, tajarrudun min kulli ma'bud siwallah. Kita ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lepas diri kita ini hanya yaitu menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari uang, dari harta yang kita miliki, lepas dari bangunan-bangunan rumah yang megah yang kita miliki, pokoknya lepas dari segala bentuk materi. Makhluk selain Allah itu fana, selain Allah itu akan rusak, selain Allah itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Lah ini Pak. Jadi seperti kemarin yang saya terangkan, nikmat yang paling baik, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling hebat diberikan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu adalah di antaranya nikmat kita diperkenalkan oleh Allah dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para hadirin jamaah Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah. Makanya kita marilah jangan bosan-bosan, jangan bermalas-malasan, jangan merasa sudah cukup untuk selalu memperbanyak menyebut asma Allah, untuk selalu berzikir kalimat Allah, untuk selalu yaitu mengucapkan lafzul jalalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, kalau lisan kita ini dibiasakan untuk menyebut asma Allah, dibiasakan untuk berzikir kepada Allah, dibiasakan untuk selalu ingat kepada Allah, insya Allah ketika kita merasa terkejut, ketika kita merasa kaget pun, yang kita sebut kalimat yang terlontar dari mulut kita, yakin akan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala.
entah itu dengan sebutan Masya Allah, entah itu dengan sebutan istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, entah itu dengan sebutan kalimat tasbih Subhanallah, entah itu dengan sebutan kalimat tahmid Alhamdulillah, ataupun kalimat-kalimat yang lain, kalimat takbir Alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena apa? Kita sudah terbiasa, bahasane masyarakat wis kulino. Nggih, kulino nyebut asmane Allah, sudah terbiasa menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah. Karena kadang-kadang ada saudara-saudara kita ini, Masya Allah, ketika kita merasa terkejut, merasa kaget, ada masalah yang sangat berat, yang disebut bukan asma Allah, yang disebut mengagungkan dan mensucikan Allah, sesuatu yang kurang berkenan, menyebut sesuatu bahkan yang tidak layak, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya mulut kita atau lisan kita dengan hati kita ini bagaikan, mungkin bisa dinisbatkan, dicontohkan apa? Yaitu dengan satu wadah, entah itu cangkir ataupun apa, gelas. Kalau bahasa saya kadang menyebut juga teko. Itu apa? Ketika cangkir atau gelas itu diisi dengan air, maka ketika air itu dituangkan, akan keluarlah air yang ada di dalam gelas tadi. Kalau gelas tadi diisi dengan air putih, maka yang keluar ketika dituangkan, ditumplek, akan keluar air putih. Ketika di dalam gelas itu terdapat kopi atau diisi dengan kopi, maka juga akan keluar air kopi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mulut kita, hati kita pun demikian. Kalau sudah terbiasa istilahnya dengan selalu berzikir kepada Allah, maka kita ini ketika terkejut menyebut asma Allah, ya bahasa yang sangat rendah yang terjadi di masyarakat kita, seperti kita umpamanya tersandung, kita menyebut innalillah. Lihat sesuatu istilahnya yang kurang enak, maka kita menyebut, bisa saja menyebut kalimat tasbih subhanallah. Melihat sesuatu yang kurang enak, bisa saja ketika kita menyebut tahmid alhamdulillah. Ini kadang-kadang saudara-saudara kita masih belum paham apa yang dimaksud dengan tahmid, takbir. Nggih, dengan kalimat istirja. Jadi tahmid itu menyebut alhamdulillah. Tahmid alhamdulillah. Nggih, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Nggih, makanya ada kalimat
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Hauqalah la haula. Makanya ada biasanya juga dipakai pujian, dibikin sholawatan sebelum menunaikan berjamaah sholat, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini kadang-kadang dibaca ketika kita menunggu apalah di acara-acara umum. Nah, itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di situ ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada kalimat thayyibah, ada kalimat hauqalah. Komplit di situ. Lah sekarang sudah lain. Maaf, bukan lain apanya, karena sekarang musim corona apa COVID-19. Nggih, kula boten paham bahasa-bahasa ngoten niku. COVID-19 pandemi. Nggih, Mas nggih. Nggih. Nggih, pokok-pokok bukan painem. Apa yang dibaca? Di antaranya kita membaca li khamsatun utfi biha. Nggih. Niku kita tawasul kepada Allah. Apa kalimatnya? Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wabnahuma wal Fatimah. Itu dibaca, Pak. Nggih, kula nggih mantun tarawih bersama-sama jamaah, mantun salat fardu bersama-sama jamaah, kita baca. Nggih. Kalimat atau syair itu saya ingat betul. Bapak saya dulu sering cerita, ada namanya penyakit pegebluk. Bacaannya yaitu li khamsatun. Seperti sekarang banyak kemarin-kemarin saudara-saudara kita keliling kampung. Apa li khamsatun itu? Artinya li khamsatun, saya punya orang 5 yang dimuliakan oleh Allah. Utfi biha, saya bertawasul dengan orang 5 itu untuk menyembuhkan, menghilangkan. Arti kalimat utfi itu aslinya membunuh, memadamkan. Utfi pakai to, to, utfi. Jadi asalnya memadamkan, lampu dipateni, kompor dipateni, tapi dalam bahasa maaf pesantren kadang-kadang makna murad, artinya menyembuhkan. Saya bertawasul dengan orang 5 itu untuk menyembuhkan apa? Harral wabai, ada panasnya penyakit wabah,
Mbu wabah iku sapa? Mbu pagebluk, mbu wabah. Al-hatimah. Nggih, asal makna hatimah juga sangat panas. Diartikan al-hatimati yang mematikan, bunuh. Nggih, dalam Al-Qur'an niku lak wonten wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Asalnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Terus kalla. Nah itu Pak. Jadi ada sebagian manusia itu yang sukanya mengumpat, mencela. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan wa'ad, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan kekayaannya. Dikumpulno, dihitung-hitung. Aku len duwe akeh, uripku bakal seneng. Aku luwih ndek bojo ayu, uripku bakal seneng. Aku luwih duwe omah apik, wis dan sebagainya. Yaitu yahsabu anna malahu akhladah. Mereka berprasangka, berpaduga, angan-angan, ngayal. Wis pokoknya duwe akeh enak pasti uripe. Padahal enggak seperti itu. Banyak orang yang uangnya banyak tapi hidupnya juga enggak enak. Peribasannya dulu waktu masih melarat, enggak ingin makan enak, belum punya uang banyak, Pak. Sekarang uang sudah banyak, dilarang makan. Nggih, Pak Bang. Ngantuk ae. Biyen arep mangan enak durung duwe. Saiki duwe wis akeh dilarang mangan enak. Nggih, stroke, darah tinggi. Nggih, Pak. Duwe akeh, panganan enak, sing lemu pembantune, Pak. Sing enak pembantune, mangan enak, lep, makan enak, minum enak. Bose, waduh, arep mangan iki mikir-mikir sik. Arep mangan kikil mikir. Nggih. Arep ngombe jus kurma mikir. Lah niki, Pak. Jadi apa? Sing manis. Alhamdulillah Masjid Baitul Ilmin diparingi maka minum jus kurma menambah imun Bu, imut niki, Pak. Nggih, iman ini jarane saniki kono tak nggih. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang tadi saya katakan harrul wabail hatimah, yaitu penyakit yang mematikan. Kalla, kata Allah, jangan seperti itu hai manusia, hanya mengumpulkan, menimbun, menumpuk harta yang begitu banyak. La yumbadzanna fil hutama, kalian akan opo diuncalno iki, Pak. Dilempar. Tapi lempare karo rodo marah. Dilompar sret. Fil hutama, wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Saking panasnya api sampai menembus ulu hati, Pak. Dari harrul wabail hatimah, panasnya penyakit yang mematikan. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan semua keluarga kita, keluarga jamaah Masjid Baitul Ilmin, keluarga pengurus dan takmir Masjid Baitul Ilmin selalu akan dilindungi oleh Allah dari segala penyakit yang ganas, penyakit yang begitu menakutkan. Al-Fatihah. Ya memang penyakit itu mematikan, Pak.
Nggih, penyakit memang mematikan. Tapi jangan sampai yaitu kita terkena Masya Allah. Nggih, pokoknya podo-podo mati ya enak. Nggih, podo-podo loro bahasane wong tua biyen tidak merepotkan keluarga. Kalau orang sakit wajar. Siapa orang 5 itu? Yang pertama Al-Mustafa, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan julukan Mustafa. Mustafa itu artinya orang yang terpilih. Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama Muhammad Mustafa. Makanya ada nama bahasa Jawa Pujianti, Pujiono, Puji Tuti. Pokoknya gak puji melungker ngono ae Bang ya. Lah niki. Al-Mustafa wal Murtadha. Sekarang ada Al-Mustafa, Ahbabul Mustafa. Siapa? Syekh Remania. Enggak tahu kalau pengikut Habib sini siapa namanya. Majelis At-Taufik nggih. Kula kadang-kadang ningali dia nggih. Tapi Facebook kula niki kula goleki gak ketemu-temu niki. Lah nggih. Jadi apa? Ahbabul Mustafa, Zainal Mustafa. Seperti mbahnya Gus Mus itu namanya Zainal Mustafa. Zainal Mustafa punya putra namanya Mbah Bisri. Zainnya jadi Bisri Mus. Mbah Bisri punya anak, ambil mbahnya Mustafa Bis. Lah itu Pak, asalnya cuma Mustafa aja. Tadi akhirnya koyo mulak mawon Pak. Bisri Mustafa, Mustafa Bisri. Seperti Said Agil, anaknya seperti itu. Said Agil dinamakan Agil Said. Wis bulak ya. Nggih melok-melok coro Arab. Lek coro wong Jawa ya painem, paitun. Nggih legiman, legimin. Nggih wis pokoke gak gonto-lonco ngoten mawon Pak. Lah niku napa? Al Mustafa, yang kedua wal Murtadha. Sayyidina Ali yang mendapatkan julukan Al-Mur, orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya ada nama Ali Murtadha. Dulu nggih ya niku Pak. Mergo sing ngucapno lisan Jawa Pak Ibrahim namanya bukan jadi Ali Murtadha tapi Ali Murtopo. Lagi wonten ya. Biyen ono menteri, saya enggak niat istihza atau niat ngenyek boten. Biyen ono menteri jenenge nggih Pak Marzuki eling nggih. Ali Murtopo, Bu Menteri Penerangan, Bu Menteri apa iku Pak? Nggih terus ganti Pak Harmoko. Gak enak blas hari-hari omong es gak boten. Iya. Jadi apa? Al Mustafa wal Murtadha wabnahuma, dan kedua putranya Sayyidina Ali yaitu Hasan, Husain, yang terakhir wal Fatimah yaitu Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat atau syair li khamsatun ini mari kita perbanyak kita baca Pak. Yaitu supaya yang namanya sekarang corona cepat selesai. Ini sering saya sampaikan, biar kita kembali hidup normal, bekerja seperti biasa, berusaha seperti biasa, menjalankan aktivitas tenang, sehingga kita selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah, sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang dibarengi barokah, ridho dan hidayah pun Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi keterangan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.